sesuatu yang di luar garis Allah itu akan meresahkan hidupnya, bukan hanya hidupnya, hidup keluarganya, anak cucunya. Kita antara unsur kiri dan unsur kanan dalam diri kita masing-masing, menangkan Allah di sana. Insya Allah hidupmu akan berkah, anak-anakmu akan berkah, anak cucumu juga akan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda apa kabar? Masih bersama saya Yulia Rahman di program kesayangan kita. Program yang penuh inspiratif, edukatif, dan tentunya syarat akan hikmah. Dimana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Dan kita masih dibersamai oleh Ayah Risman dan juga Ibu Eli Risman tentunya. Apalagi menghadapi fenomena sekarang ini. Fenomena di akhir zaman yang Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, itu harus banyak terus berzikir kepada Allah ya, dan minta perlindungan kepada Allah. Dan tidak lepas lagi ini peran ayah, karena biar bagaimanapun ayah yang akan ditanya pertama kali tentang keluarganya. Tapi sebelum masuk ke peran ayah, ini menarik sih Ibu, mungkin Ibu bisa cerita kepada kita semua, ayah bunda di rumah, pengalaman ya, pengalaman di ruang praktek yang itu bisa menjadi ibroh untuk kita semua untuk menghadapi fenomena yang terjadi saat ini. Ya, berkaitan dengan keayahan kan ya, betul. Jadi pendek cerita, suatu waktu ini jauh ya, belasan tahun yang lalu. Saya ada sepasang orang tua lah ya, populer, datang ke saya membawa anak laki-lakinya berusia 9 ke 10 tahun lah gitu, yang bermasalah sekali menurut mereka. Susah dikendalikan, emosi meledak-ledak, nggak patuh, dan serenceng lah persoalan yang lain. Oke, setelah wawancara ayah, wawancara ibu, lalu kemudian saya nanganin anaknya. Dia dilakukanlah berbagai macam tes, ya, tes psikotes, wawancara. Nggak ada yang bisa terlihat dari situ kenapa anak ini begitu. Cuman dia suka merasa tiba-tiba dia emosinya nggak terkendali gitu. Nah, jadi ada satu tes lain yang saya tidak punya, yang hanya dimiliki oleh sebuah rumah sakit di daerah Kebayoran sini. Ada ahlinya di situ, lalu saya kirimlah anak ini referral ya, di refer ke situ untuk mengambil tes yang terakhir ini, mutakhir lah ya, untuk mengukur emosi, kecerdasan, dan aspek sosial lainnya. Lalu hasil tesnya ternyata juga baik-baik saja. Si anak tersebut? Iya, kan bingung ya. Iya. Oke, sekarang panggillah kedua orang tuanya. Terus saya sampaikan, perkiraan saya tadinya anak Anda punya gangguan ini, ada alat tesnya, udah dites, tapi semuanya bagus. Lalu saya ceritakan tes yang terakhir itu juga bagus. Sekarang begini ya Bapak Ibu, kalau anak Anda ini benar semuanya, terus terang aja deh. Dari pemahaman saya yang sedikit, siapa di antara Bapak Ibu yang sesungguhnya selingkuh? Allahu Akbar. Itu Bu. Iya. Yang pertama tahu Allah. Ya. Yang kedua tahu anaknya, istri sama orang lain. Jadi anak itu jiwanya resah, macam-macam ya yang dia rasakan. Nggak bisa dia ceritakan, kita juga yang boleh disebut punya keahlian dalam hal itu nggak bisa mengetahui. Nah itu dari Allah. Jangan suka bilang bahwa misalnya ayah atau ibunya melakukan apa, itu anaknya tidak terpengaruh. Kenapa misalnya kalau kita mau dalami satu kasus, ya mungkin nggak tahu apa yang dilakukan oleh ayah ibunya. Jadi dua hal itu penting sekali menurut saya. Ya, rezeki harus halal dan thayyib. Ya. Kedua, perilaku juga mesti bersih. Ketakutan pada Allah ya. Nah itu kasus yang pernah saya alami. Iya. Ya. Jadi pelajaran juga gitu buat kita semuanya, bahwa semuanya itu jangan bilang tidak ada pengaruhnya terhadap anak. Iya. Itu justru dampaknya besar Luar sekali. Jiwa yang resah itu, anak itu bisa melakukan macam-macam yang tidak terkendali. Ya,
Lihat dulu sumber rezeki halal dan thayyib apa enggak kan, jadi darah jadi daging, jadi karakter kan. Iya. Lalu kemudian perilaku. Itu. Jadi anak merasa tapi tidak bisa mengungkapkan. Nggak bisa mengungkapkan. Tapi itu sebenarnya Nggak perilaku tahu dari orang tuanya sendiri. Iya. Artinya secara praktis ini saya udah mengalami. Saya sujud-sujud dulu ya sama Allah, minta petunjuk ya. Artinya saya sebagai manusia dengan semua alat-alat ini nggak bisa membuktikan apa-apa. Nah, lalu Allah menggait saya untuk menanyakan sebetulnya yang seperti pertanyaan saya tadi itu. Masya Allah, tabarakallah lah itu. Semoga terhindar daripada kesombongan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang tersirat dan tersurat memang akhirnya itu balik lagi orang tua tersebut yang harus muhasabah apa yang sudah terjadi sebenarnya di antara mereka berdua ya Ibu ya. Jadi sesi close. Sesi close. Saya bilang itu jadi urusan Anda, selesaikan, silakan. Bapak, kembali nih ke Bapak, karena kita lagi bicara peran ayah. Kalau bicara peran ayah itu nggak akan pernah ada habis-habisnya ya Bapak. Dengan ceritanya Ibu nih Bapak, bagaimana Bapak cara memandang atau cara Bapak seorang ayah untuk menyikapi ini? Hidup di dunia ini nggak lama. Jabatan yang dimiliki paling lama 8-10 tahun akan habis dia. Senang atau tidak senang. Ada batasan yang punya Allah, waktu. Dari itu selama bekerja, selama menjabat kalau ada jabatan, ingat ada ending daripada apa status yang kita sandang sekarang ini. Dari itu maka perlu sekali kita untuk merefer, ada sebuah ayat kan di dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jaga dirimu. Jadi bukan hanya anak istrimu saja. Dirimu dulu, karena ujian untuk dirimu juga dahsyat sekali di luar sana. Ku anfusakum katanya. Itu perintah tuh. Anfusakum wa ahlikum. Anak bini siapapun ya. Ahli keluarga. Ahli baik. Nar. Itu adalah statement pendek yang padat sekali. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita jangan silau dengan materi yang dimiliki tetangga, kawan, atau jabatan yang di bawah kita yang lebih kaya dari kita. Jangan silau. Selama kita berprinsip ku anfusakum wa ahlikum nara, kita harus pilah-pilah itu. Wah, enak sekali nih, pasti proyek ini kita dapat sekian miliar. Enak sekali mendapatkannya. Tinggal caranya banyak sekali tuh. Yakin nggak kamu sebagaimana cerita seorang penggembala dengan Umar, Sayyidina Umar. Waktu dia mengatakan, saya ambil kambingmu satu, kan majikanmu nggak tahu nggak? Pertanyaannya, fi ainallah, di mana Allah? Bisa nggak kita fungsikan bahwa mata Allah itu ada selalu di atas kepala kita untuk mengawasi kita? Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu resah, seseorang itu gelisah, dan seseorang itu kenapa tenang dan antang saja dia? Karena dia mempraktekkan bahwa sesuatu yang di luar garis Allah itu akan meresahkan hidupnya. Bukan hanya hidupnya, hidup keluarganya, anak cucunya. Dan tidak berkah. Kalau kamu memberikan yang haram kepada anakmu, hadis banyak itu mengatakan, sesuatu yang haram kamu kasih makan, neraka tempatnya. Kalau menjadi daging. Dan ada hadis lain mengatakan 40 hari kamu nggak diterima amalmu. Ada hadis lain mengatakan tidak dikabulkan doamu. Dahsyat sekali anakan rentetan akibat dari perlakuan yang tidak bagus kita lakukan against the teaching of Allah. Kan gitu. Maka dengan demikian, kalau itu prinsip kita, insya Allah nyaman sekali. Nyaman sekali. Oh, ada Allah. Mobil ini mau diganti, nih bannya 4x4 udah tua. Tapi kalau nggak ada proyek ini, nggak dapat itu. Kalahkan itu. Dan itu memang susah sekali mengalahkannya. Karena uang mudah dapat. Uang mudah dapat, pertanggung jawabnya bisa diatur. Nah, tetapi disinilah konflik kita antara unsur kiri dan unsur kanan dalam diri kita masing-masing. Menangkan Allah di sana. Insya Allah hidupmu akan berkah,
anak-anakmu akan berkah, anak cucumu juga akan berkah hidupnya. Jadi tidak dari resah ke resah, tidak dari gelisah ke gelisah. Nah ini susah untuk zaman sekarang, apalagi di Jakarta. Ditantang kita dengan fenomena rumah, fenomena kendaraan, fenomena fasilitas, fenomena holiday, kenyamanan hidup, kenyamanan tidur, kenyamanan vacation. Tapi selama itu tidak di dalam garisnya Allah, hindari. Anda akan lebih bahagia. Nah, mungkin ini contoh lagi. Boleh kasih contoh? Dengan senang hati ayah. Mudah-mudahan ini tidak riak. Mudah-mudahan. Saya kadang-kadang kepada orang-orang yang dekat, saya ceritakan cerita ini supaya dapat pelajaran. Pada waktu saya sering terbang membawa jemaah ke Arab. Setelah jemaah ketika muda 32, 33 tahun. Masya Allah. Masih seperti Mas Maren inilah. Setelah semua jemaah haji itu kita taruh di Mekah, kita free sebagai kru. Oleh perusahaan, kita boleh terbang kemana saja ke Eropa dengan transport dibayar oleh perusahaan. Jadi tahun pertama, saya belum pernah ke Eropa umur 30-an itu. Goyang saya ke Eropa atau haji. Saya pergilah ke Ka'bah. Allah, saya pilih kamu. Kawan-kawan itu luar biasa melihat alammu yang lain, duniamu yang lain. Pulang kawan-kawan itu bercerita dia bagaimana Paris, bagaimana Belgia, bagaimana melongo lah Risman orang kampung ini mendengarnya kan. Jadi saya berdoa pada Allah, enggak pergi aku Allah, tapi tunjukkan, berikan aku kesempatan untuk bisa melihat duniamu melebihi kawan-kawanku itu. Jadi setiap tahun kita melaksanakan haji, ceritanya tinggal masuk sini keluar kanan. Tergoda juga anak muda. Bagaimana bermain di Paris, bagaimana bermain di Belanda, di Jerman segala itu kan. Tapi saya pilih Allah di sana dan alhamdulillah tahun pertama setelah selesai ada suatu event di kami sekeluarga, kami malah keliling dunia diberikan Allah dengan biaya yang tidak mahal sekali dan banyak sekali pertolongan Allah di dalam perjalanan-perjalanan itu yang di luar nalar manusia. Dari itu sekali lagi pesan saya ini adalah betul-betul dari dalam hati yang paling dalam, utamakanlah Allah. Apa yang dikatakan Allah, insya Allah selamat hidupmu dunia dan akhirat. Jadi mau tantangan seperti apapun, sebenarnya kalau kita kita review dari ceritanya ayah, tantangan kehidupan ayah yang tadi itu kan challenge banget, ke Eropa keliling gratis dengan ayah malah cari Ka'bah, ayah berdoa di sana. Itu sebenarnya kan itu sama ya, hanya saja bentuknya aja yang berbeda untuk menghadapi nih tantangan zaman itu. Hanya zaman sekarang dilengkapi lah dengan teknologi-teknologi yang mempermudah orang untuk tanda kutip melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak. Nah, Ibu, dari 1000 mungkin satu. Dan ya semoga kita masih punya harapan yang besar ya. Di sana banyak sekali ayah-ayah yang luar biasa, yang sangat memegang ayat yang tadi ayah sampaikan ya, Al-Furqan ya ayah. Iya. Bahwa ayah adalah bertanggung jawab atas diri sendiri dan keluarga. Untuk kita bisa membersamai suami. Karena suami juga perlu juga istri yang mengingatkan. Karena ayah sudah berjuang, suami sudah berjuang, tapi banyak juga di luar istri yang tidak paham itu atau tidak mungkin belum diberikan taufik untuk mengetahuinya, untuk bisa membersamai suami itu bagaimana? Kami pen pals awalnya, teman surat-suratan. Jadi setelah itu berlanjut teman ngobrol. Jadi kami nggak berhenti ngobrol, gitu ngobrol. Jadi cerita ini terus nanti kita simpulkan, terus kita mau bagaimana gitu terhadap anak. Ibu cuma ingin menambahkan saja bahwa tadi bagaimana Allah menggantikan tadi yang nggak ikut ke Eropa itu jadi kita keliling adalah karena kami waktu yang belajar yang 2 tahun di Honolulu itu
kan ibu bikin pengajian anak-anak di rumah seminggu sekali. Tapi seminggu sekali juga kami bawa makanan dari rumah ke kampus, ada aulanya untuk ngaji semua orang Indonesia di situ, gitu. Nah, terus kita dagang nasi, karena kalau ibu kerja di sekolah di mana itu uangnya terus sedikit, jadi dagang nasi. Bapak bantuin, hampir terganggu lah kuliahnya karena berkembang sekali, gitu. Bisnis sudah pernah kita bicarakan daripada episode yang lalu. Nah, uang itu setiap kali kita sendokin nasi kita bilang, ya Allah, ini rezeki apa kau ridha ya Allah, karena kami ingin memperkenalkan Ka'bah pada anak kami. Gitu. Jadi anak-anak kami itu mungkin udah pernah juga kita sampaikan 7 tahun harus dia lihat Ka'bah, 7 tahun ke atas. Jadi waktu dia sholat itu dia udah lihat, udah tahu gitu loh di mana kiblat itu di mana. Kalau dia udah balik, kami berkewajiban untuk membuatnya haji. Masya Allah. Gitu. Ini dari hasil obrolan dan kesepakatan. Jadi bagaimana? Ya Allah aja mengabulkannya, kerja keras aja. Nah tadi jualan nasi itu. Nah ternyata kan dulu Bapak bayarannya sampai tunggu anak yang paling besar umur 7 tahun lebih. Ternyata sebab kami berangkat dari Honolulu ke mainland, itu dilayani sama teman-teman di mainland sampai berapa kota. Terus dari situ kami punya sahabat, sekretarisnya almarhum Pak Natsir, jadi tokoh pimpinan mahasiswa se-Eropa di Rotterdam. Dari situ ternyata dia punya network seluruh Eropa, mahasiswa sering ngumpul. Gitu. Jadi kami pindah dari satu negeri ke satu negeri dengan mudah. Terus kami mau umroh, kami memang pengen lihat Mesir karena mau bawa anak-anak sekaligus supaya lihat piramid, kan banyak kisah kan. Nah, mau lihat itu ternyata di Mesir diterima juga sama teman network pemuda Islam ini gitu. Sampai kami di Jeddah, almarhum sahabat kami Muhammad Siddiq juga menerima kami dan dia mengantarkan kami ke Mekah. Di sana diterima lagi sama orang yang kami nggak kenal, semua tidak kami kenal. Masya Dari Allah. asal Bapak tadi bilang ya Allah sampaikan saya. Iya, semua dilayani sama orang yang kami tidak kenal gitu. Jadi terselenggaralah umroh itu tadi ya. Bahkan satu kali waktu kami makan siang di Madinah, ada sepasang suami istri deketin kami. Terus kami cerita-cerita. Tahu-taunya makanan itu dibayar. Dia TKI. Jadi Bu, semua gitu loh ya. Bagaimana mekanisme rahmat Allah itu sampai kalau kita itu bersungguh-sungguh. Ini cerita sederhana saja ya. Kalau dikaitkan tadi, dari zaman mudanya ya Bapak udah bersikap seperti itu. Dan kami juga waktu mengerjakan jualan nasi itu tuh memang setiap kali ya Allah sampaikanlah bawa anak untuk umroh. Itu aja ternyata ada bonus Umroh lagi. haji dong. Umroh Bang yang pertama yang kan Amsterdam Eropa. Oh. Jadi artinya Haji makanan- begitu juga. Haji gratis juga. Ternyata belakangannya panjang lagi ceritanya. Jadi anak-anak itu Masya Allah Tabarakallah umroh dan hajinya itu gratis. Masya Allah. Jadi ya seperti yang tadi ayah sampaikan bahwa makanan yang halal dan toib itu tidak ada penghalang ya doa kita dengan Allah ya. Jadi itu kan doa-doa kan. Semoga kami dihindari daripada sombong. Iya. Tapi itu penting sekali loh ayah, bunda, apalagi di zaman sekarang itu yang memang semua kan yang tadi kembali ya bahwa zaman saat ini itu adalah zaman semua teknologi yang semua serba dimudahkan, tidak selalu mudorot, ada manfaatnya juga banyak. Di dalam gadget kita juga ada Al-Quran, tapi mungkin untuk kita membuka Al-Qurannya itu lebih sedikit dibanding dengan hal-hal yang lain gitu. Dan juga mungkin ayah dan ibu berkomunikasi karena mungkin tidak terlalu banyak terdistract oleh faktor selain kekuatan iman ya dari awal basic keluarga. Tapi saat ini kita seringkali melihat ayah, bunda, ibu, suami istri bicara lewat WhatsApp, lewat handphone karena itulah yang tersedia saat Jadi ini. media, Ya, jadi media itu. Nah, bagaimana untuk membatasi ibu, ayah membatasi si media itu agar tetap terjadinya keharmonisan. Karena kan kita tidak bisa lewat media itu. Bonding itu kan tidak bisa lewat dengan gadget kan, dengan media itu. Tapi gimana caranya supaya suami istri itu tetap hangat berkomunikasi untuk ini gadget simpan dulu deh nih gitu. Ibaratnya seperti itu. Karena ini menghadapi tantangan zaman sekarang itu Luar biasa. satu media kecil mungil ini yang sangat luar biasa. Bagaimana nasihatnya ayah, ibu? Di dalam
Di dalam Islam itu dikatakan di Quran tentang bermacam-macam cara berkomunikasi. Di dalam Quran, di dalam Islam itu berkomunikasi itu bukan saja apa yang kita sampaikan itu benar. Bukan itu saja. Tetapi bagaimana akhlak kita dalam menyampaikan kebenaran itu. Jadi ada nggak akhlak di sana? Ada nggak adab di sana? Sehingga ada orang dalam bersuami istri, kalau di tempat tidur, jauhkan itu HP. Ya. Jauhkan HP. Kadang-kadang ada orang, pasangannya dikarenakan dia pasangannya itu dilihatnya ber-HP terus, dia nggak nothing to do, dia ambil pula HP untuk dia, akhirnya menjadi kebiasaan. Sampai ketiduran dia dengan HP-nya. Dari itu memang harus ada komitmen bahwa di dalam Islam itu pesan-pesan yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi itu punya tanggung jawab. Pemilihan katanya, ada akhlak dan adabnya di sana. Bukan saja halalnya, beradab enggak dalam berkomunikasi itu. Nah, kalau itu tidak ada, maka memang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Islam. Dengan demikian komitmen-komitmen untuk mengutamakan komunikasi di antara kita suami istri itu lebih penting daripada ada gadget-gadget yang lain yang ada. Mungkin harus ada komitmen dan kesepakatan berapa lama kita harus pakai. Di tempat tidur kalau yang penting saja atau tidak. Karena kalau tidak memang sangat addicted. Diputar sana terus ke WhatsApp sedikit. Kalau saya senang UFC itu tinju segala itu mengikuti semua. Terus saja kalau kita astagfirullah. Kalau tidak kita akan larut. Saya sering sekali bersalah sama Allah. Banyak sekali waktu yang saya pergunakan untuk berselancar tentang hobi saya itu. Tapi memang itu memang harus kita sadari, itu memang gangguan dari musuh utama kita, setan. Untuk kita terus dibisikinnya. Oh ini belum, itu menarik yang tadi itu yang belum kamu buka. Gitu kan. Jadi rentetan itu menghabiskan usia kita yang kalaupun kita tidak buka itu, kita akan oke-oke saja. Jadi harus ada kesadaran itu bahwa kita berpacu dengan waktu hidup ini. Kita berpacu dengan waktu. Dan na'udzubillah, kalau kita kebiasaan kita selalu membuka gadget itu, na'udzubillah, akhir hayat kita dalam saat membuka gadget. Jadi dikatakan di dalam ajaran kita adalah kamu sebagaimana kebiasaan kamu yang kamu lakukan. Jadi kita berlindung dari barangkali clear chat itu dan informasi penting, dan harus kita akui, kita sepakati bahwa keharmonisan keluarga di atas segala-galanya. Iya. Jadi dikembalikan ke awal ya Ayah ya. Kita harus benar-benar berazam ya, komit gitu, bahwa komunikasi yang harmonis itu harus dari masing-masing individu ya Ibu ya. Masya Allah. Kami sampai, Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau lagi hari Minggu yang ketemu semua anak dan cucu, nggak ada yang pegang gadget. Masya Allah. Jadi anak-anak main suruh anak kita juga cerita yang nggak habis-habis gitu. Iya. Nggak ada, itu bisa ya setengah hari ya. Iya. Setengah hari lebih, tergantung. Iya. Dan anak-anak udah terbiasa pula dengan cara itu. Lah mereka memang nggak ada gadget ya sampai umur 15 ke 17. Iya. Artinya tantangan tuh dulu, sekarang atau ke depan itu sama saja. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Betul, bagaimana kita menyikapinya dan berkomitmen itu ya. Yang sulit itu sekarang adalah komunikasinya dulu nih. Apalagi kembali lagi ke anak-anak lagi nih. Anak-anak juga di sekolah kan sekarang dibekali dengan tablet. Nah itu bagaimana tuh untuk menyampaikan juga ke anak-anak bahwa tablet itu adalah sebuah kebutuhan pendukung belajar kamu. Jadi kan merengek-merengek tuh, Ayah balik lagi nih Ayah, nggak bisa bohong nih ya. Kita akan terus aja berputar di situ dengan case-case yang berbeda.
untuk menyampaikan bahwa tablet ini buat mendampingi kamu loh ya, gitu. Dengan rengekannya pastinya. Kadang kalau ibu bapaknya lagi sibuk kan, ya udah, tapi 5 menit ya, 5 menit. Ya 5 menitnya dampaknya kemana-mana. Gitu. Gimana ibu, ayah? Ibu, Kita sebetulnya udah lewat ya. Tapi dan kami udah bicarakan dengan anak dan menantu. Mereka paham. Lalu kita biarkan mereka membuat kebijakan-kebijakan sendiri. Tapi akhirnya saling tukar-menukar di antara saudara. Lalu mereka seragam, jadi nggak segan apabila anak keluarga ini mau nginepin ke rumah uaknya atau tantenya dan sebaliknya karena seragam. Itu. Dan berkewajiban nih misalnya si pamannya bawa bowling, bawa kegiatan apa gitu loh. Semua tuh 5 anak laki-laki. Gitu. Jadi kesepakatan itu bukan kesepakatan rumah tangga. Kesepakatan keluarga. Jadi jangan dia pergi ke rumah pamannya, dia malah rusak di rumah pamannya karena enggak ya itu jadi harus dibina. Nah, mungkin kalau itu membicarakannya nanti dengan anak-anak karena kami tidak ikut membuat aturan, kami cuma bisa bersyukur dan mengingatkan kalau misalnya pas di rumah kami ada handphone tapi jarang sekali karena anak-anak udah tahu dia punya aktivitas dan menikmati kebersamaan dia sama sepupu, bola atau permainan yang lain gitu. Masya Allah, tabarakallah ya, itu termasuk yang kita syukuri. Semoga tidak jauh dari, semoga Allah jauhkan daripada kesombongannya. Masya Allah. Jadi frekuensi bukan hanya intern tapi ekstern, support system itu tuh penting banget. Iya. Nggak segan jadinya nginepin, nggak ketakutan deg-degan nginepin anak ke rumah saudaranya. Iya, karena sefrekuensi. Iya, itu. Jadi itu dulu yang mesti harus dibangun di dalam keluarga kita. Faham benar kerusakan otaknya seperti apa, mata nggak ditahan, kemaluan nggak bisa dikendalikan, itu benar-benar dipegang teguh karena itu Allah. Iya. Jadi pondasi yang utama itu kita kembalikan kepada Allah. Support sistemnya juga harus dibangun, harus kuat. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, misalnya nih nak ya, bersaudara berlima. Iya. 3 nggak bisa sepakat nih sama kita, nggak nginep di rumah saudara yang 3 ini. Nginepnya di sini aja tuker-tukerannya. Iya. Ya, tapi ini juga pelan-pelan ngasih tahu, sebab namanya ini sepupu ya. Iya. Jadi saling mengingatkan, saling mengingatkan bahwa itu nggak bisa terjadi. Jadi kita harus punya sikap dalam situasi seperti sekarang ini, punya sikap dalam pengasuhan dan konsekuensinya. Betul. Gimana ayah? wabah HP itu luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Dan tidak semuanya juga jelek. Ya. Kan? Cuma memang harus ada duduk bersama antara para orang tua, menyepakati apa yang boleh, apa yang tidak. Ya. Harus ada rule of the game yang harus kita sepakati. Kapan dia ber-HP, apa saja yang boleh dibukanya. Di atas segalanya itu memang akidahnya harus dikuatkan. Dia tahu itu nggak boleh dibuka. Betul, apalagi kan sebagian dari ayah bunda ini kan juga ada yang menjalani LDR nih. Kita butuh alat ini juga dalam LDR ini. Bagaimana? Mau dijawab sekarang apa dijawab nanti tentang LDR? Nanti aja, sabar semuanya. Karena ya tadi ya setelah kita bahas bahwa teknologi itu sekarang, kemajuan teknologi itu banyak sekali dampak-dampak ketidakbaikannya, tapi banyak juga dampak positifnya. Tapi bagaimana menyikapinya dengan sebagian keluarga yang sedang mengalami LDR, karena itu satu-satunya yang Allah berikan ya. Artinya alat komunikasi ini supaya tetap terikat keharmonisan antara hubungan ayah dengan ibu yang nanti akan dibahas oleh Ayah Risman dan juga ibu. Insya Allah. Masih berkenan membersamai kami dengan LDR-nya? Masih dong. Baik ayah dan bunda, sepertinya pembicaraan dan ilmu yang disampaikan oleh Ayah Risman dan juga Ibu Eli Risman ini sangat luar biasa sekali. Dan kita akan panjangkan dengan beberapa pertanyaan juga nih dari ayah dan bunda. Bagaimana ayah, ibu tentang LDR? Karena LDR juga pernah dijalani oleh ayah dan ibu. Nah, perjalanan seperti apa, hikmah seperti apa yang bisa kita ambil, kita akan tunggu di episode berikutnya. Akhir kata, saya Yulia Rahman pamit undur dan kita akan bertemu lagi di program
Grow as a Parent with Eli Risman berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi